Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat kembali bertemu di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang tentu sangat kita harapkan dapat memberikan faedah dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan bekal di kehidupan dunia dan juga akhirat. Saudara-saudariku jamaah sekalian, kita akan kembali lanjutkan kajian kita, yaitu membahas tentang sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab yang mengajarkan kepada kita tentang adab, tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan sesama kita. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab ke-88, tentang man khatama alal khadimi mukhafatas su', ya, yaitu orang yang menutup urusan atas pelayannya karena takut berbuat keburukan, ya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari hanya menampilkan satu dalil, yaitu hadis yang ke-167, di mana hadis yang ke-167 ini merupakan asar dari seorang tabi'in, ya, sehingga hadis ini merupakan hadis yang maqtu' karena sampai pada tabi'in, yaitu perkataan dari Al-Imam Abul Aliyah, di mana teks hadisnya adalah sebagai berikut. An Abil Aliyah taqal, kunna nu'maru an nakhtima alal khadimi wa nakilu wa na'udduha karahiyatan ayyata'awadu khuluqasu'in au yadunnu ahaduna dhanna su', yang kalau kita artikan secara bebas, an Abil Aliyah, dari Abu Aliyah, di mana beliau nama aslinya adalah Rufai ibni Mihran Ar-Riyah, hidup pada abad pertama Hijriah, meninggal kurang lebih pada tahun 90 Hijriah. Beliau dikenal sebagai ulama yang faqih, ahli tafsir, dan juga ahli ibadah. Kedudukan sanad dari asar beliau ini
sahih menurut para ulama hadis termasuk Syekh Nasruddin Albani. Nah, sehingga asar atau perkataan dari Al-Imam Abu Aliyah ini bisa dijadikan hujah, terlebih lagi apa yang beliau sampaikan selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang beliau sampaikan, ya, qala kunna, beliau berkata, dahulu kami nu'maru, diperintahkan an-nakhtima alal khadimi, ya, an-nakhtima itu memberi tanda, ya, atau menyegel atau menutup, ya. Jadi ceritanya ini adalah tentang satu aktivitas di mana ada satu barang yang hendak dikirimkan oleh majikan dan dibawa oleh pelayannya atau budaknya, ya. Anakhtima alal khadimi, ya, memberi tanda barang tersebut yang akan dibawa oleh pelayannya, ya. Wa nakilu wa na'uduha, menakar dan menghitungnya, karohiyatan, karena kami tidak suka, ya, karohiyatan dari kata karoha, ayata'awadu khuluqaso'in, ayatawadu, ya, para pelayan itu memiliki kebiasaan, ya, khuluqaso'in, budi pekerti yang buruk, atau yazunnu, berprasangka di antara kami ahaduna dzanna su', dengan prasangka yang buruk. Saudara-saudariku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Aliyah ini memiliki pelajaran yang luar biasa di dalam berinteraksi dengan pelayan, ya, dari majikan dengan anak buahnya, yaitu tentang bagaimana menutup celah agar tidak terjadi fitnah, baik yang menimpa anak buahnya ataupun juga menimpa majikannya. Ketika majikannya itu hendak mengirim barang, ya, yang dibawa oleh si pelayan tersebut. Nah, maka di sini ada aturan-aturan yang disyariatkan, dan ini termasuk perkara yang mubah, ya, karena ini adalah menyangkut perkara dunia. Adapun al-aslu fil mu'amalati ibahah, ya, asal daripada muamalah itu adalah ibahah. Nah, perkara yang bersifat mubah ini, dan apabila itu mengandung maslahat yang sangat besar, tentu sangat baik untuk kita lakukan. Di antara faedah yang sangat penting dari apa yang diajarkan oleh Abu Aliyah ini, yaitu yang pertama bahwasanya syariat Islam mengajarkan tentang profesionalisme di dalam amanah dan transparansi dalam bermuamalah, ya. Nah, ini tercermin dari perkataan beliau, dulu kami diperintahkan untuk memberi tanda, ya, atau menyegel atau menutup barang yang akan dibawa oleh pelayan, menakar dan juga menghitungnya di hadapan pelayan tersebut. Ya, jadi ini adalah satu langkah yang profesionalisme, ya, di dalam melaksanakan amanah dan transparansi, karena di situ pelayan atau anak buah itu betul-betul melihat apa yang harus disampaikan tersebut. Sebagai contoh misalnya, ketika yang dibawa itu adalah barang yang harus ditakar seperti beras misalnya, ya, maka beras itu telah ditakar misalnya 2 kilo atau 3 kilo. Sehingga ketika barang itu sampai kepada yang menerima, jumlahnya pun akan tetap sejumlah yang
diantarkan. Atau ketika mengantarkan uang, ya, diperintah oleh majikannya untuk mengantarkan kepada seorang uang sejumlah 1 juta misalnya. Nah, uang itu dihitung di hadapan pelayan tersebut. Dan pelayan itu diminta untuk menghitungnya juga. Nah, setelah keduanya sepakat bahwa jumlahnya itu betul 1 juta, ya, kemudian uang itu dimasukkan ke dalam wadah, ya, atau amplop yang disegel, yang ditutup. Nah, maka ini akan sangat memberikan rasa nyaman bagi keduanya. Ya, ini termasuk adalah profesionalisme dan transparansi. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan hati. Itu lebih utama dari menuruti prasangka buruk. Dan itu merupakan kesempurnaan dari akhlakul karimah. Ya, jadi asar ini memberikan tarbiyah kepada pelayan atau anak buah agar mereka itu menjalankan amanah dengan benar. Ya, tidak melalaikan amanah tersebut dengan mengambil misalnya. Karena apa? Sudah jelas jumlahnya berapa, takarannya berapa. Ya. Nah, sehingga kedua belah pihak ini terjaga hatinya. Majikan ketika melepaskan barang itu dibawa oleh pelayan, dia juga tidak lagi merasa was-was, ya, tidak lagi merasa berburuk sangka. Nah, ini berarti juga memberikan ketenangan dan kedamaian, ya, sebagai salah satu bentuk tazkiyatun nufus bagi majikan. Ya, jadi tarbiyah bagi anak buah agar dia tidak memiliki kebiasaan yang buruk, dan membersihkan hati majikan agar dia tidak berburuk sangka kepada pelayan. Ini Masya Allah. Ya, jadi luar biasa hikmah yang kita dapatkan dari pelajaran yang disampaikan oleh Imam Abul Aliyah ini. Nah, kemudian faedah yang lain ialah bahwa pencegahan, ya, langkah pencegahan ini lebih utama daripada penindakan dan penyesalan. Memberikan tanda atau menyegel barang, kemudian menakar, menghitungnya, ini adalah langkah preventif. Dan ini dibolehkan di dalam ajaran Islam. Ya, di dalam ajaran Islam itu dibolehkan. Apalagi kalau kita tinjau dari fikih jinayah, maka di situ akan muncul satu kaidah usul, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya. Yaitu menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Nah, ini di sini terjadi. Jadi tidak berburuk sangka ini adalah kemudorotan. Pelayan itu menyimpang misalnya mengambil barang yang hendak dibawa, itu adalah kemudorotan. Dan itu bisa terjadi kalau tidak ada di awal itu diberi tanda, ditakar, dan dihitung. Maka dengan cara seperti ini telah melakukan satu upaya preventif pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga menolak kemudaratan ini lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, pengambilan manfaat itu misalnya karena sudahlah saya percaya sama kamu, ini dibawa sana. Nah, seakan-akan itu memberikan ketenangan, tapi ternyata di belakang hari terjadi adanya kerusakan. Ya, sehingga ini juga menjadi tuntunan bagi kita, ya, bahwasanya langkah preventif itu lebih bagus, ya, kita lakukan agar kemudian tidak ada tindakan penindakan ataupun penyesalan. Karena ketika harta yang diamanahkan ini sudah disegel, dihitung, dan ditakar, kemudian ada terjadi kehilangan misalnya, maka si majikan ini bisa meminta kepada pelayan ini untuk menggantinya. Namun jika tidak ada kejelasan dari awal, ya,
ini jumlahnya berapa, takarannya berapa, dan seterusnya, sampai di penerima itu ternyata tidak sesuai dengan yang dikirim oleh majikannya, maka majikannya ini pun tidak bisa menuntut apa-apa. Ya. Nah inilah, maka pendidikan akhlak itu tidak hanya sekedar teori, ya, akan tetapi juga berupa tindakan yang jelas. Nah, dan berburuk sangka itu bisa terjadi adalah karena kelalaian sistem. Ya, karena kelalaian sistem, sehingga di dalam interaksi seperti ini pun, ya, ini perlu dibangun satu sistem yang tadi di atas, yaitu profesionalisme dan transparansi. Yang ternyata ajaran Islam yang seperti ini telah diadop dalam manajemen modern yang sekarang ini, yaitu profesionalitas, ya, dan transparansi ini selalu digaung-gaungkan, ya, di dalam setiap manajemen. Ya. Nah, ini ternyata Islam telah mengawali dari perkara-perkara yang mungkin orang menganggapnya hal-hal yang remeh-temeh. Nah, ternyata di dalam Islam menjadi satu sorotan atau perkara yang perlu untuk diperhatikan. Nah, terlebih lagi, saudara-saudariku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Ya wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ya, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, apa maksudnya di sini adalah tentu adalah prasangka yang buruk. Ya, prasangka yang buruk. Nah, dan kita diajarkan untuk berhusnudzon. Selama memang belum ada bukti, belum ada saksi tentang sesuatu kejahatan, maka kita tidak boleh menuduh seseorang itu berlaku jahat, ya, sebab asalnya orang itu adalah dalam keadaan baik. Kecuali jika memang ada bukti, ada saksi, dan seterusnya, maka tentu, ya, ini bukan lagi prasangka, akan tetapi memang ghalabatul dzon, ya, prasangka yang sangat kuat. Nah, ini tidak berlaku tentunya, ya, bagi aparat keamanan. Karena kalau aparat keamanan yang sedang berusaha menyingkap tindak kejahatan, mereka juga harus mengumpulkan bukti, dan bukti itu biasanya berdasarkan dari prasangka-prasangka terlebih dahulu, di mana prasangka itu kemudian diuji apakah benar atau tidak. Namun pada prinsipnya tetap, ya, di dalam kaidah hukum Islam itu apa namanya, praduga tak bersalah ini menjadi salah satu prinsip di dalam kaidah hukum Islam. Nah, terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat, ini juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, iyyakum wa dhanna, ya, berhati-hatilah kalian dengan prasangka. Fa inna dhann, karena sesungguhnya prasangka itu akdabal hadis, adalah sedusta-dusta dari perkataan. Ya, jadi saudara-saudariku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah bahwasanya ketika kita berinteraksi, khususnya di dalam hal ini yaitu dengan anak buah kita barangkali, atau dengan teman sejawat kita, maka lakukanlah langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Ya, di dalam asar hadis ini dicontohkan adalah ketika seorang pelayan yang akan diutus oleh majikannya membawa satu barang, maka barang itu diberi tanda, ditakar, dan dihitung. Yang kesemuanya itu adalah untuk menutup celah agar jangan sampai timbul penyelewengan yang dilakukan oleh anak buah, dan juga tidak timbul buruk sangka yang dilakukan oleh majikan. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab adab ini dalam kehidupan keseharian kita, yang sekali lagi bahwasanya adab itu juga adalah merupakan cerminan daripada kesempurnaan iman kita. Mudah-mudahan dengan demikian maka
rahmat dan keridhaan Allah akan kita dapatkan, dan tentu kita semuanya akan mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.